Shalom, selamat hari Minggu bagi Muhammad Inang dan keluarga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan di Minggu hari ini tanggal 1 November 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sabda Tuhan di minggu hari ini tertulis di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dengarlah sabda Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan oleh Josia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan turut menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Semua orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari dan untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petaka-petaka pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang dan semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai ke Betseba, dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Josia. Penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem
dan di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Toret, dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan, sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian, sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan sebagai bentuk perayaan pengingatan tentang reformasi gereja. Bagaimana spiritualitas yang terus dikembangkan, diuji, dilihat, dan menemukan sesuatu yang menggairahkan semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seorang tokoh Martin Luther adalah tokoh reformasi gereja. Seorang yang mendengungkan tentang reformasi spiritualitas yang dimulai dengan kembali kepada kitab suci. Ada beberapa ajaran yang boleh kita ingat. Ada beberapa yang dikatakan Martin Luther menjadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mereformasi dirinya. Dan tanggal 31 Oktober adalah tepat hari reformasi gereja. HKBP yang menjadi bagian dari pengalaman yang dihidupi dari firman Tuhan, HKBP bergumul untuk menemukan gereja yang berdasar pada Kristus. Jika saya boleh bertanya, apa gunanya gereja sampai hari ini? Ketika orang membangun sekolah, harapannya adalah anak-anak menjadi pintar. Ketika orang membangun restoran, orang-orang boleh menikmati, mencicipi makanan yang enak dan sehat. Ketika seorang membangun perusahaan, tujuannya jelas mendapatkan keuntungan bagi pemilik maupun orang di dalamnya. Kita kembali kepada gereja. Apa tujuan gereja? Bagaimana gereja yang boleh hidup? Akhirnya kita melihat gereja yang mereformasi adalah kembali dalam bentuk aslinya. Itu kembali, formasi adalah bentuk. Kembali ke bentuk utama. Bahwa ajaran gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melihat pengharapan dan damai itu ada. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita tentang seorang raja. Raja Yosia yang menemukan kembali panggilan Tuhan sebagai keturunan orang yang diberkati. Yosia melihat ada pergumulan besar bangsanya, bahwa bangsa yang tunduk kepada Tuhan adalah bangsa yang berkati. Yosia melihat adanya sebuah pergeseran cara orang memimpin, dan kepimpinan itu harus kembali kepada kepimpinan Allah. Yosia membandingkan pengalaman iman bahwa sebelum dia menjadi raja ada yang bergeser. Pergeseran terbesar adalah dalam bidang agama. Yosia menawarkan kita kembali ke bagaimana orang Israel yang diberkati Tuhan, dalam konteks ini adalah bagian Yehuda, menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan menjadi bangsa yang dipakai Tuhan untuk berbagi cara di mana Allah merawat bangsanya. Yosia mengusulkan kembali untuk menghancurkan bagian-bagian dari perjanjian yang telah dibuat oleh sebelumnya. Raja-raja yang melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang raja, mencari perlindungan dari berbagai dewa.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya dalam diri kita, apakah gereja hari ini adalah gereja yang sudah direformasi oleh Martin Luther di tahun-tahun yang lampau, adalah gereja yang telah memerdekakan dirinya? Hari ini adalah panggilan Tuhan kepada kita. Di minggu-minggu kita akan semakin dekat dengan Allah yang memberkati gerejanya. Untuk diberkati oleh Allah, gerejanya harus kembali untuk melihat diri di mana dia tidak akan pernah sempurna sampai dia mereformasi itu dari dalam diri itu. Gereja boleh mereformasi bagian-bagian tertentu, mereformasi tentang bagaimana orang melihat. Namun penglihatan terbesar adalah kita kembali bagaimana Allah melihat setiap orang boleh mengalami sebuah perubahan. Saudaraku yang terkasih, gereja adalah gereja yang bertikai. Ketika setiap orang memiliki perselisihan, perselisihan kita adalah bagaikan Baal, bagaikan pemujaan secara tidak langsung dalam dunia kontemporer, di mana orang lebih mementingkan keinginannya, keinginan untuk dirasakan, keinginan untuk dibanggakan. Namun firman Tuhan mengatakan dalam epistel bahwa kebanggaan kita terbesar adalah ketika Allah dimuliakan di tengah-tengah gereja itu. Beberapa hal yang boleh kita lihat dari firman Tuhan. Yang pertama adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang kembali pada firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah di mana setiap orang boleh bertumbuh. Dengan firman Tuhan, Martin Luther mengingatkan kembali, tidak ada yang lebih besar dari pembelajaran tengah gereja selain kuasa dan kebesaran Allah. Yesus yang telah lahir ke dunia adalah bagian dari kuasa Allah, dan setiap orang harus lahir untuk menemukan persekutuan dengan Allah, harus meninggalkan sesuatu yang buruk. Saudaraku yang terkasih, gereja harus kembali kepada anugerah Allah. Gereja sebagai bagian dari karya Allah yang dititipkan di tengah-tengah komunitas adalah gereja yang memahami kelemahan dan kelebihan, bahwa jemaat mempunyai kemampuan untuk merawat perdamaian dalam perbedaan. Gereja hanya kembali kepada Allah yang memberkati. Semua yang dikerjakan Allah adalah karya Allah semata. Maukah engkau menjadi orang yang mereformasi diri? Kuncinya adalah mari menemukan bahwa hidup ini hanya kembali pada firman Tuhan, hidup kembali pada anugerah Tuhan, dan hidup hanya kepada iman, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, gereja gunanya untuk apa? Gereja boleh bertikai, gereja boleh melihat jemaatnya yang sedang berduka dan sukacita, gereja boleh melihat adanya pertentangan di dalam dan di luar. Dan mau tak mau, gereja harus tetap menjadi tempat pendamai. Dan gereja selayaknya mau tidak mau harus kembali kepada fungsi sesungguhnya. Gereja yang menghadirkan damai sejahtera adalah gereja yang menyentuh tataran kerajaan Allah lahir di tengah-tengah kita. Dan inilah menjadi fungsi gereja, fungsi pembaruan iman yang dilakukan oleh Yosia. Dan fungsi utama, fondasi yang bergeser tidak boleh dibangun di atas yang
Bukan sesungguhnya. Gereja dibangun dengan fondasi Kristus dalam pendamaiannya. Gereja pula lah yang menjadi pelopor pendamaian bagi dirimu, bagi diriku, bagi orang sekitar. Selamat merayakan pendamaian Kristus dan mereformasi diri kita untuk terus mencapai keteraturan, persahabatan, dan pembangunan iman yang lebih kokoh dalam Tuhan. Selamat saling merangkul, saling menguatkan, dan Kristus dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk setiap kebijakan, setiap hikmat yang Tuhan berikan. Biarlah gerejamu HKBP Bumi Anggrek yang telah berusia 15 tahun, jauh dari sebuah pengorbanan reformasi yang diadakan oleh Martin Luther bersama dengan para sahabat, bahwa gereja akan selalu kembali kepada fungsi utamanya. Gereja boleh mengalami suka dan duka, namun fungsi kami tak akan berubah, karena gereja memiliki fondasi utama adalah Kristus, dan setiap yang dibangun di atasnya adalah para pekerja Tuhan yang saling bergandengan tangan, dan setiap orang boleh memainkan perannya ketika setiap orang dalam ketidakpersahabatan. Saat itulah kami dituntut untuk berdoa di dalam kediaman kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul hari ini. Dan biarlah pergumulan itu boleh dimenangkan, karena Kristus lahir melalui firman, melalui iman dan anugerah Tuhan semata. Terpujilah Kristus yang menyertai kami hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.